Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadiratul kiram wal muhtaramin, para sesepuh, tokoh masyarakat Desa Tunang yang kami hormati, Bapak Ta'mir Masjid As-Suhada beserta jajarannya yang kami hormati, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahulu yang kami hormati, Bapak Ustadz Muhiban yang akan mengisi acara kita pada malam hari ini, yang kami hormati Bapak Kepala Min 3 Landak, dan yang kami hormati seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama, alhamdulillah, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid As-Suhada ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, marilah kita bersyukur dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat ma'assalam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tandai dengan membaca salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita bertemu lagi dalam acara Safari Ramadan putaran yang ketiga di Masjid As-Suhada ini. Adapun acara kita pada malam hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan dari Ketua Masjid As-Suhada, yang ketiga kata sambutan dari Ketua Tim Safari Ramadan yang sekaligus Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahulu. Yang selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhiban, dan selanjutnya nanti akan ada penyerahan cenderamata dari tim Safari Ramadan, dan yang terakhir adalah doa penutup. Untuk memulai acara kita pada malam hari ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama kata sambutan dari Ketua Masjid As-Suhada. Kepada beliau, Bapak Ketua, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kami ucapkan kepada pembawa acara. Pertama-tama dan pertama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik, hidayah serta amanahnya yang telah memberikannya kepada kita, sehingga kita pada malam hari ini dengan izin Allah bisa untuk berkumpul dan bersilaturahmi dalam rangka acara Safari Ramadan di Desa Tunang, khususnya di Masjid As-Suhada. Sebelumnya saya mewakili dari Ketua untuk memberikan kata sambutan ini.
Yang kedua, mari kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Kita sebagai berikutnya, insyaallah istiqomah sampai kita nanti diwafatkan, dan janganlah kita mati dalam keadaan selain ibadah Islam. Yang kami mengerti Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor, yang kami hormati Bapak penyuluh dan Ibu penyuluh dari Kecamatan Paulu beserta rombongan, yang kami hormati Bapak panitia daripada tim Safari Ramadan Kecamatan Paulu, yang kami hormati Bapak Ustadz Riban selaku pembina daripada ibu-ibu mualaf Desa Tunang dan khususnya Masjid Asyura Tunang, serta adik-adik Ketua Remaja Masjid Tunang dan Ketua Remaja Masjid dari kalangan yang hadir pada malam ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami mohon maaf. Pertama-tama, jika di dalam sambutan kami tadi banyak kekurangan yang ditemukan, karena inilah situasi dan kondisi di Desa Tunang. Jadi Bapak Ibu, kami mohon maaf sekali lagi seandainya di dalam bulan kami tadi banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Insyaallah di bulan Ramadan ini apa yang kami upayakan dan usahakan dari jamaah, itulah kemampuan dari kami. Dan kami berterima kasih kepada tim Safari Ramadan pada tahun ini sudi berkunjung ke tempat kami untuk yang kesekian kalinya. Karena kalau tidak salah pada tahun yang lalu, saya juga masih ingat, itu ada dari ketua dari PHMI Kecamatan bisa juga hadir dengan kepolisian atau dengan apa mustikanya lah begitu, baik itu perambilnya dari kecamatannya maupun dalam perwakilan sempat waktu tahun lalu hadir. Dan kami bersyukur Bapak Ibu, kita juga pada tahun ini wajahnya lain ketua awal kita, karena tahun yang lalu masih Pak Saula yang hadir ke kita. Nah, tahun ini alhamdulillah Pak Jainal sudah kedua kali bertugas di Kecamatan Paulu. Jadi tidak asing lagi bagi kita beliau, tapi ibu-ibu yang belum kenal belum tahu bahwa kami sudah kenal sekali dengan Pak Jainal ini. Bapak dan Ibu, termasuk Ketua Masjid Tunang dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Tunang yang kami hormati. Jadi pada intinya kami sebagai pengurus masjid dan tokoh kepala agama serta masyarakat yang ada di Desa Tunang sebenarnya tidak hanya dalam Safari Ramadan saja yang kami perlukan Bapak Ibu. Ini berulang kali kami sampaikan dari tahun ke tahun, mulai zamannya Pak Mardani jadi ketua kepala kawah kita pada tahun 90 yang lalu. Kami juga pernah menyampaikan bahwa Desa Tunang ini ada dua, Wekana dengan Tunang. Kami sebenarnya memerlukan sekali pembinaan keagamaan yang notabene kita ini adalah minoritas. Kita sudah tahu kejadian-kejadian yang puluhan tahun yang lalu, walaupun itu adalah sangat menyakitkan dan tak perlu kita ungkit, tapi itu rasanya masih terngiang-ngiang di telinga kami. Untuk belajar PPA saja masih ada yang merasa takut, masih ada ya. Karena itulah pemahaman daripada penduduk kami yang di sini mungkin banyak yang belum tahu
banyak yang tahu tentang pendidikan agama Islam itu yang mulai dari Madinah. Di Tunang ini Bapak perlu kami sampaikan SK daripada madrasah diniyah ini sudah ada sama dengan karangan saya dengan Pak Garnawan. Alhamdulillah keluar dari Kemenak Kementerian Agama Kabupaten itu SK-nya sudah ada Madin kami dengan karangan. Cuma saya heran pertama tahun memang santri kami ada 30-an. Tapi sekarang ini karena satu dan lain ada yang sudah besar juga, ada yang sudah SMA, bahkan ada yang sudah kuliah. Jadi sekali lagi madrasah diniyah kami ini mati suri. Pertama tidak ada tempatnya, kedua tidak ada pengajarnya. Nah, mungkin sama juga dengan ada di Karangan. Kami juga sama-sama curhat dengan Pak Karna. Inilah mungkin kesah kami yang perlu juga Bapak tahu bagaimana sebenarnya peminat Madin ini. Alhamdulillah walaupun ada di Karangan itu madrasah yang negeri, tapi khusus untuk Tunang ini memang tidak ada. Bahkan yang sangat miris sekali anak-anak kami, cucu-cucu kami ini belajar agama di sekolah negeri itu mengikuti ajaran agama yang bukan Muslim. Saya pernah dialog dengan guru dan kepala sekolahnya. Bisa enggak khusus pelajaran agama yang mereka yang Islam ini dikeluarkan? Atau tunjuk salah satu dari kami, saya bilang, untuk mengajar mereka. Nah, jadi kami minta juga kepada Pak Awan nanti bagaimana supaya kesah keluh kami ini bisa disampaikan dengan kepatuhan agama kita, khususnya yang bidang pendidikan di sekolah dasar ini. Jangan sampai anak kita ini, anak-anak kami ini belajar agama mereka. Sampai hafal atas nama Bapa dan Putra dan Terus Amin Santa Maria Putri Rahmat Tuhan sampai seterusnya. Jadi ketawa. Terus saja anak-anak saya itu menantu saya yang notabene juga mualaf hanya tertawa, tidak memarahi anaknya tertawa. Kalau saya dengar, saya marah-marah juga sih. Ya kami sebagai orang tua, Bapak Ibu, ini mohon maaf ini saya agak panjang sedikit cerita. Bagaimana nanti upaya kita untuk mendidik anak-anak kita ini? Karena dia pulang sekolah langsung main, disuruh ngaji ke masjid tidak mau datang. Ini juga peran daripada Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana usaha-usaha kita ini supaya anak-anak kita ini didik sedini mungkin, ya masukkan ke madrasah semacam di Karangan. Tapi ini dianggap sepele. Termasuk anak saya sendiri, Bapak Ibu, tidak usah saya sebut orang lain. Pilu rasanya saya ini. Ya, yang harusnya belajar agama Islam, bagaimana cara berdoa makan, sama tidak tahu cara apa namanya doa untuk belajar. Kayak kita tanya, tidak tahu. Nah ini. Jadi dalam safari Ramadan ini, Bapak Ibu, secara kabul juga kami minta ada kebijakan dari kewenang lah kalau bisa gitu, atau ormas-ormas kita yang ada di Karangan atau di Rangga ini, supaya bagaimana anak-anak kita ini di sekolah tidak lagi ikut agama non-Muslim. Nah ini. Jadi dalam kesempatan ini juga kami menyampaikan mohon maaf seandainya mungkin wacana apa yang kami sampaikan ini agak menyimpang daripada acara safari Ramadan. Tapi pada intinya kami ingin supaya anak kita ini sebagai generasi muda yang datang, khususnya untuk Tunang ini, jangan sampai mereka ini nanti tidak tahu tentang agamanya. Karena itu tadi kadang-kadang yang banyak yang mualaf di desa Tunang ini, saya bukan riya. Ya, bukan saya takabur. Kadang-kadang saya ngomong dengan mereka, so alim. Mentang-mentang Pak Ustaz. Ini yang saya dengar, Bapak. Mereka tuh bercanda dengan saya, tapi menyakitkan. Orang kita masuk Islam mualaf, tapi ngomongnya kayak gitu. Saya bukan wujudkan, Bapak Ibu. Setiap kali ada acara seperti ini, termasuk Pak Ustaz kita lah, Pak Wiwan tahu. Setiap ada acara pengajian, setiap hari Minggu ibu-ibu dan malam Jumat bapak-bapak, hanya segelintir orang saja yang datang. Yang notabene mualafnya ini 1000% tak mau melangkahkan kakinya di rumah Allah ini. Jadi, makanya saya juga sangat sedih dengan bapak-bapak ini.
Inilah mungkin kekurangan kami yang ada di sini. Makanya saya tidak henti-hentinya, walaupun saya dicap apalah oleh orang, yang penting saya menyuarakan suara daripada hati lisan wanita yang ingin supaya di desa Tunang ini Islamnya bisa maju dengan sama-sama dengan daerah yang lain. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali atas kedatangan dari Batin safari Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan semua panitia dan yang terlibat dalam kegiatan safari Ramadan insya Allah akan diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan rezeki yang melimpah, dan diberikan ilmu yang baik oleh Allah SWT. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anas yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama kata sambutan dari Ketua Tim Safari Ramadan sekaligus Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Empawahulu. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama yang kita hormati Sohibul Bait, Sohibul Hajat, Takmir Masjid Asy-Syuhada Desa Tunang beserta jajarannya yang sama-sama kita hormati, tokoh agama, pemuka masyarakat Desa Tunang yang saya hormati, dan tentunya kita banggakan para jamaah Masjid Desa Tunang, Kecamatan Empawahulu. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah, tentu rasa syukur kita tak henti-hentinya selalu dan selalu kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat iman Islam kita. Mudah-mudahan tetap istiqomah Bapak Ibu. Salah satu nikmat Allah yang tak terhitung jumlahnya adalah nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah berkat izin Allah kami dari Karangan sampai ke sini alhamdulillah dapat diizinkan untuk bersilaturahim dengan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah masjid Desa Tunang ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita masih diberikan nikmat sehat walafiat Bapak Ibu ya, bersama keluarga kita di rumah, karena alhamdulillah di hari yang ke-12 ya, malam ke-13 Ramadan, kita masih dipertemukan Allah di masjid kita yang mulia ini. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan nanti, mudah-mudahan kita masih tetap diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga dapat beribadah dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah itu untuk yang kesekian kalinya kita bertemu di bulan Ramadan tahun ini, yaitu sesuai dengan usia kita. Usia 50 berarti 50 kali kita bertemu di bulan Ramadan. Nah, kebetulan saya usianya 25. Caya enggak nih? Ragu. 50-an. Nah, kelihatan Bapak Ibu ya. Nah, tadi disampaikan Pak Anas, saya sebenarnya bukan orang asing. Pak Anas ya.
orang lama. Nah, sekiranya tidak perlulah saya kenalkan ke ibu-ibu, bapak-bapak jamaah di Tunang ini. Udah banyak saya kenal dengan jamaah Masjid Tunang ini mulai 2014 sampai 2018, 4 tahun di Karangan kemarin, pindah ke Menjalin lagi, pindah lagi ke Mandor, ditarik lagi ke Empau Hulu Karangan. Alhamdulillah sampai saat ini bulan Maret ini belum genap setahun. Juli 2026 nanti insya Allah baru 1 tahun bertugas di Empau Hulu. Mudah-mudahan saya harap doa Bapak Ibu semua saya diberikan kekuatan, kesehatan dan kesuksesan dalam memimpin manage KUA khususnya di KUA Kecamatan Empau Hulu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, saya atas nama ketua tim, sebenarnya ketua tim kita ini dari Kecamatan Mempawah Hulu. Kita turun di beberapa masjid-masjid. Alhamdulillah di masjid ini baru putaran ketiga. Putaran ketiga di malam Selasa ini di Masjid Asy-Syuhada Tunang. Putaran pertama kemarin di atas gunung, kalau saya sebut di atas bukit Pak ya, Gunung Pakana, dengan medan yang ekstrim luar biasa kalau hujan. Alhamdulillah kemarin sampai juga kami sana, pulang dalam pergi keadaan sehat walafiat, pulangnya pun alhamdulillah keadaan sehat walafiat. Kemudian rute kedua ke Sompak, dan ketiga alhamdulillah di sini saya kebetulan wakil koordinator. Kalau koordinatornya ketuanya dari Camat Empau Hulu, wakilnya saya. Kemudian mungkin sedikit saya perkenalkan yang ikut dalam rombongan malam hari ini. Ada dari, sebenarnya banyak nih Pak Hans, dari MUI-nya ada juga Pak Biah, tak dapat hadir, kurang sehat tadi telepon saya. PHBI-nya Pak Haji Furqan, kebetulan di rumah beliau ada kegiatan tahlilan. Jadi sebagian masyarakat Karangan, sebagian di dalam tim itu berbagi. Mau tak mau lah ya, kita ke sini sebagian, ada juga ke sana sebagian, biar adil gitu. Ada juga tim dari Kepala Min 3. Ada yang kenal Bapak Ibu? Yang kenal sih guru-gurunya seorang ya. Ada di depan samping Pak Asep ya. Kepala Min 3 beserta Dewan Guru, ada di belakang ibu-ibu. Pak Udin mana Pak Udin? Pak Udin ada juga. Sebenarnya ada beberapa guru yang mau ikut, cuman berbagi tadi Pak. Ramai sebenarnya kami ini. Kemudian alhamdulillah Pak Ustadz kita, Pak Ustadz Muhiban ikut di dalam rombongan tim. Malam hari ini insya Allah akan memberikan ta'lim beliau pada kita. Kemudian kawan-kawan kami dari KUA Empau Hulu ada 3-4 orang. Di depan saya, samping saya ini petugas administrasi ya. Kalau sekarang kebetulan kami mendapatkan tenaga dari P3K. Mungkin Bapak Ibu paham P3K dari dulunya itu penyuluh non PNS, tapi sekarang di SK kan jadi administrasi. Kecuali 1 orang saja, Ibu Epi. Kenal Bapak Ibu ya. Ibu Epi ini satu-satunya penyuluh P3K KUA Empau Hulu, Kecamatan Empau Hulu. Ibu Epi mungkin ada beberapa wilayah-wilayah binaan termasuk dulu Tunang juga kan. Ada juga Ditran. Jadi memang kendala kita di lapangan seperti itu. Jadi sebelum saya berbicara masalah lebih luas lagi, kita juga ada tim dari pemuda, remaja. Ini yang selalu setia mendampingi tim safari setiap tahun ya. Dikomandoi oleh Bang Ropik kita dengan kawan-kawan remaja pemudanya tadi. Mana? Kalau ada di luar ya. Kalau dapat masuk di dalam bisa, biar sama-sama kita ngumpul di sini. Merokok di dalam pun boleh kali ya Pak Anas ya. Tidak apa-apa, tinggal bawa
tempatnya aja. Alhamdulillah, nanti sampai insya Allah sampai putaran ketujuh. Kami ini rencana tujuh lokasi. Nah ini malam ini ketiga, keempat nanti di Terang, kelima di Sekom, keenam Semau, ketujuh di Masjid Besar. Jadi itu rute kami insya Allah, karena ini memang kegiatan rutin tahunan. Rutin tahunan safari Ramadan dari tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Kebetulan saya baru di sini, insya Allah alhamdulillah terus melanjutkan program tahunan dari kecamatan Mempawah Hulu. Jadi kita tidak hanya dari KUA saja yang turun nih. Itu tadi saya sampaikan, sebenarnya banyak yang dari Danramil, Koramil pun ada sebenarnya nih Pak, karena mungkin berhalangan. Polseknya juga ada kita masukkan di dalam tim. Kemarin ke Pakana ikut polseknya Pak Babin Kamtibmas, Pak Hamdan ya. Kemudian kawan-kawan yang lain, Pak Asep, juga tenaga KUA kita Pak Rashid, kemudian ada Ibu Azizah, Ibu Epi penyuluh, kemudian yang di belakang itu guru, dewan guru dari MIN Landa. Alhamdulillah kita bersinergi ya, kerjasama. Artinya kita tidak hanya mulai dari kegiatan tahunan seperti ini, mungkin kedepannya kita bisa kolaborasi lah, bahasa tunang ya, dalam kegiatan keagamaan apapun itu. Kebetulan ini tahunan, jadi memang kita programkan seperti ini. Jadi memang banyak Pak ya, apa yang dapat kita dengar, yang dapat kita ambil, kita berbagi. Seperti Pak Anas tadi cerita, memang kalau saya dengar memang sangat memprihatinkan ya Pak ya. Apalagi memang kita di sini minoritas, jadi termasuk juga dalam lembaga pendidikan. Kalau lembaga pendidikan memang posnya ada tersendiri Pak. Itu di Kemenak itu bagian kasih Pendis Pendidikan Agama Islam. Nanti permasalahan di tempat kita saya kira tidak hanya di sini ya. Dari mulai menjalin saya tugas sampai mandor pun ya kasusnya seperti itu Pak. Anak agama yang beragama Islam cuma 3-4 orang, ketika pelajaran agama mereka masuk juga di dalam agama itu ya, ikut belajar itu Pak ya. Ikut belajar dan tahu itu, apal dengan apa istilahnya. Itu ya Pak ya. Begitu juga di sini seperti itu ya. Memang kendalanya kita memang SDM dari, terutama kami dari Kementerian Agama, yang saya tahu ini memang ada keterbatasan tenaga guru agama Islam di beberapa sekolah-sekolah negeri di masing-masing daerah, beda-beda Pak ya. Baik, kalau di swasta sih mungkin banyak lah ya. Kalau macam di Sebangki Pak, sekolah swasta itu memang pusatnya sana. Cuman kendala kita di Karangan saja kemarin ada juga masukan lah. Jadi mungkin bisa kita sampaikan ke pihak terkait dalam hal ini di Kementerian Agama di bidang pendidikan agama Islam. Mungkin teknisnya begini Pak, silakan diajukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan, diajukan ke Kemenak usulan tenaga guru agama Islam. Itu kalau prosedur yang kita tahu Pak ya. Nanti dengan adanya surat usulan tersebut ditampunglah oleh bidang pendidikan agama Islam. Seperti itu Pak yang saya tahu. Jadi mungkin ke depan, ini ceritanya panjang Pak ya. Jadi depan tahap awal mungkin kendala kita seperti itu. Kemungkinan tidak ada penempatan minimal, yaitu ada dulu guru non PNS, begitu diangkat jadi guru P3K bisalah dia ngajar ke sekolah-sekolah tersebut kan gitu. Karena memang dari dulu belum ada, tapi tidak tahulah apakah sekolah-sekolah negeri ini ngambil guru honor sebelumnya, kita tidak tahu ya Pak ya. Jadi paling tidak memang seperti itulah yang kita hadapi di lapangan. Nah, untuk itu ke depan kita berharap lah di lembaga awal madrasah yang paling utama itu pasti madrasah di keluarga kita.
pendidikan keluarga kita dulu lah yang menopang, menguatkan keislaman kita. Kita minoritas di sini, mudah-mudahan dengan semangat orang tua, bapak, mamanya giat mengajarkan anaknya tentang agama Islam, insya Allah tidak akan terpengaruh begitu jauh ya. Walaupun dia mungkin dia sudah karena udah aturan sekolah kalau pelajaran agama harus ikut. Ada juga kalau zaman saya dulu sekolah SD itu kalau agama lain tuh di luar Islam mereka keluar tidak ikut belajar. Tapi kalau di sini masuk juga Pak ya belajar. Nah, jadi tahu sedikit banyak. Tapi mudah-mudahan kita jaga keimanan, keislaman anak-anak kita. Tentunya orang tua lah dulu yang paling awal menguatkan mereka sebelum masuk ke lembaga pendidikan. Nah, mudah-mudahan istiqomah kita pertahankan keimanan, keislaman, akidah terutama ya Pak Ibu. Apalagi alhamdulillah di bawah bimbingan Pak Ustadz Muhiban sekarang sudah teknologi sudah canggih. Setiap pengajian sekarang sudah ada YouTube tersendiri. Alhamdulillah itu suatu kemajuan yang baik itu ya. Nah, saya kira tidak hanya majelis taklim nih, mungkin di madrasah, mungkin di penyuluh agama Islam kita P3K terutama ada YouTube tersendiri. Insya Allah, alhamdulillah, termasuk juga kita di KUA ya. Nah, kita tidak boleh kalah dengan majelis taklim yang sekarang sudah mulai banyak punya YouTube tersendiri, Facebook tersendiri dan lain-lain. Nah, itu suatu kemajuan yang baik supaya tetap dipertahankan kalau bisa dan ke depan ditingkatkan ya Pak ya Ibu ya. Nah, yang kita berharap itu like-nya itu udah semakin hari semakin setiap minggu, setiap bulan itu semakin bertambah. Itu insya Allah. Nah, itu usaha kita untuk bagaimana kita ini bisa, walaupun kita ini mohon maaf Ibu ya, walaupun kita ini daerah minoritas, tapi tetap kita kita pertahankan, kita tampakkan semangat wiroh kalau bahasa betul ya Pak Rofik, semangat keislaman, semangat syiar agama Islam. Nah, mungkin tadi silaturahim kita tidak hanya setiap tahun di bulan Ramadan ini, bisa saja nanti setiap hari-hari besar Islam masjid ini mengadakan maulid atau Isra Mi'raj. Undanglah kita dari mana-mana, pasti berdatangan Pak ya. Setiap tahun itu agenda tahunan pasti banyak, itu ada 3-4 momen. Insya Allah laksanakan. Jadi kita tidak hanya setiap tahun seperti ini saja, pasti ada kegiatan-kegiatan yang lainnya bernuansa syiar agama Islam insya Allah. Apalagi sekarang kita udah zaman HP itu, zaman HP sudah bisa kita silaturahmi dengan HP, video call dan sebagainya. Paling tidak kita bisa berbagi, sharing. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas masukan, atas sharing dari bapak-bapak ya, tokoh agama, tokoh masyarakat di Tunang ini untuk kedepannya seperti apa. Tentu jadi PR kita kedepannya lah Pak ya. Sekali lagi terima kasih kami atas nama tim tadi. Alhamdulillah sudah disambut, sudah disuguhkan dengan hidangan Masya Allah berkah Ramadan ini Pak, luar biasa. Kami yakin kami tidak bisa membalas ya Pak apa yang Bapak Ibu suguhkan, Bapak Ibu siapkan untuk orang berbuka itu. Nanti pahala orang yang memberi makan di bulan puasa itu nanti bagian Pak Ustadz Muhiban lah yang menyampaikan. Alhamdulillah itu menjadi berkah tersendiri bagi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu jamaah Masjid Asy-Syuhada ini dibalas dengan yang berlipat ganda tentunya pahala di bulan Ramadan. Sekali lagi terima kasih atas sambutan yang luar biasa ini. Kami mungkin kedatangan kami tidak begitu lengkap, kami mohon maaf karena tadi saya sampaikan banyak berhalangan dan banyak kegiatan juga yang bentrok pada malam hari ini. Mudah-mudahan ke depan bisa kumpul lagi seperti ini ya Pak Ibu ya. Yang terpenting kita agama Islam kita dimanapun, karena daerah minoritas, mudah-mudahan itu tadi kita tetap istiqomah sampai ajal lah menjemput kita insya Allah.
Sekali lagi terima kasih dan mohon doanya untuk selanjutnya juga masih banyak PR kami ke depannya dari kegiatan program di Ramadan ini. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mohon doanya. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri billah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama yang telah menyampaikan kata sambutannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya, marilah sama kita dengarkan, kita simak tausiah dari Al-Muhtaram Al-Ustadz Muhibban. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil katalino bacuramin kasaruga pasengat kajubata sampurasun. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hulu, dan yang saya hormati Kepala Min 3 Landak Kecamatan Mempawah Hulu, dan yang saya hormati Ketua Masjid Asyuhada Tunang, dan saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Talino Takwa, dan yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa berkumpul di Masjid Asyuhada Tunang ini dalam rangka acara Safari Ramadan. Sholawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah kepada panutan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para ulama-ulama, sampailah ke umat akhir zaman sekalian. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insya Allah membahas tentang masalah siapa yang disuruh puasa. Ya, jadi siapa yang disuruh puasa oleh Allah? Yang disuruh puasa oleh Allah tidak semuanya manusia. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mananya wallahu alam bil muradihi wa rasulihi, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kalau melihat kepada ayat ini, yang disuruh puasa adalah orang beriman. Kalau tidak mau puasa, jangan beriman. Jadi orang yang beriman. Nah, sekarang kita bahas dulu apa sih iman? Saya nanya, apa sih arti iman? Percaya kan? Arti iman pasti percaya atau meyakini. Mari balik lagi kepada diri kita masing-masing. Selama ini kita mengaku orang Islam, mengaku orang yang beriman. Nah, kita udah memahami belum tentang masalah keimanan? Di dalam kitab Safinatun Najah dan sarahnya Kasifatu Saja, maka tingkatan iman ada 5. Yang pertama iman taklid.
Iman taklid yaitu mantap dengan ucapan orang lain, percaya 100% dengan ucapan orang lain, tetapi tidak mengetahui tentang dalil. Salah satu contoh, kalau yang hadir pada kesempatan malam hari ini ditanya oleh saya, Tuhan kita siapa? Allah. Pasti tahu semuanya. Maka Allah itu dat yang gimana? Banyak yang tidak tahu. Maka hukumnya wajib ini Pak, jangan bangga dengan kita Islam, jangan bangga kita udah memeluk agama Islam, koreksi masalah keimanannya, balik kepada diri kita masing-masing. Kadang-kadang yang salah orang lain si anu, diri kita udah benar apakah belum? Ya, yang kedua tingkatan iman adalah iman ilmu. Iman ilmu yaitu mengetahui akidah-akidah berserta dalil-dalilnya. Akidah-akidah yang wajib diketahui secara perinci, aqaidnya iman ada berapa? 50. Insya Allah nanti kita uraikan. Itu ya, supaya memahami. Yang ketiga adalah iman iyan. Adalah mengetahui Allah dengan pengawasan hati. Yuk, keimanan kita selama ini udah sampai mana? Maka yang jelek adalah orang lain. Coba kalau balik kepada diri kita, yang jelek itu bukan orang lain, diri kita yang ternyata yang jelek. Kalau kita memahami tentang masalah keimanan, kalau kita tidak memahami tentang masalah keimanan, maka yang jelek adalah orang lain. Diri kita merasa benar. Yang keempat, iman hak, yaitu melihat Allah dengan hati. Yang kelima, iman hakikat, yaitu sirna bersama Allah dengan mabuk karena cinta kepada Allah. Itu tentang pengertian iman. Balik lagi kepada diri kita, kita udah masuk tingkatan iman yang mana? Kalau iman yang pertama mengetahui Allah belum bisa memberikan dalil, maka dosa, Pak. Ibadah yang paling utama dibarengi dengan keimanan. Yuk, selama ini keimanan kita udah sampai mana? Udah pernah belum ditanya kepada diri kita? Kalau ada orang yang menanya, salah satu contoh, Allah itu siapa? Oh, pokoknya Allah kata guru saya. Bisakah gitu? Makanya sengaja saya bawa kitabnya. Takut beda pemahaman, saya di dalam kitab kasih patut saja dengan Safinatun Najah. Kalau orangnya pernah mondok pasti hafal. Di dalam rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Antumina billah. Iman kepada Allah tidak cukup kita meyakini bahwa Allah dat yang menciptakan kepada makhluk, tidak cukup. Paling tidak kita mengetahui dalil ijmali, dalil secara keseluruhan. Ini pentingnya kita menyadari diri kita masing-masing. Sebagaimana di kitab Tijan Darori karangan Syekh Ibrahim Bajuri, kalau kitabnya sama pasti Pak sama. Maka saya nadomkan dulu Allah wujud qidam baqa mu'alafatul lil hawadis qiyamu binafsihi wadaniyat kudut iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakaliman. Hafalkan enggak? Dosa. Ini kitabnya ada. Supaya kuat keimanan kita. Yang pertama, Allah mempunyai sifat wujud. Apa arti wujud ada? Lawan sifat wujud yaitu sifat ada. Dalilnya Allah ada adalah wujudu hadhil makhluqati, adanya makhluk. Pernah enggak kita memikirkan sampai situ? Ada. Mohon maaf, pengalaman saya tahun berapa ke belakang lupa ngomongkan tentang masalah ini. Ada sebagai tokoh masyarakat, jangan membahas masalah itu, katanya bisa gila. Allahu Akbar. Pak, kata saya pertama belajar pesantren ini udah diajarkan
harus usia berapa tentang mengaji masalah tauhid? Diam ujungnya. Kalau di sekolah ini tahapan SD yang tadi itu wajib ini mengetahui tentang tauhid. Supaya apa? Keimanan kita supaya kuat. Supaya betul-betul memahami Allah itu siapa sih sebenarnya. Kalau iman yang udah kuat kepada Allah, bahwa Allah melihat kepada kita, saya yakin tidak bakal mau menjelekkan orang lain. Saya yakin tidak mau mencela orang lain. Kadang-kadang pengalaman saya tidak sama dengan ustadz yang ada di sini. Salah, pernah balik ke saya. Mengajar di sini tidak ada sertifikat, tidak sah, kata siapa? Memanglah kalau menurut negara, tetapi menurut agama, malaikat tidak menanyakan sertifikat, kata saya. Nanyakan tentang masalah apa, betul enggak yang disampaikan? Pengalaman saya. Ya. Jadi yang nomor pertama, Allah mempunyai sifat wujud. Arti wujud ada. Lawannya sifat wujud sifat ada. Dalilnya adalah wujudul hadil makhlukati. Adanya makhluk. Siapa makhluk? Selain dari Allah adalah makhluk. Kadang-kadang kita kemana mencela orang, menyalahkan orang. Salah, menunjukkan tidak mau, itu yang salah. Seharusnya salah, nah ini kitabnya, ini ulamanya, ini keterangannya kan enak. Itu tentang masalah yang pertama, iman kepada Allah. Yang nomor kedua, di dalam sifat yang wajib di Allah adalah wujud qidam. Apa arti qidam? Terdahulu. Anahu la awala lahu ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada awalnya. Pernah tidak kita memikirkan sampai ke situ? Dan yang disembah oleh kita? Tidak. Oh, berarti masih jauh tentang masalah keimanan. Masalah keimanan bukan dilihat dari segi jabatan. Masalah keimanan bukan dilihat dari segi orang kaya, bukan. Masalah keimanan hati masing-masing. Kadang-kadang tidak satu level dengan saya. Salah, biarkan dia, orang Sunda, orang Jawa, biarkan dia. Kemana? Dari mana? Sering baliknya ke saya sendiri. Dicari-cari di dalam kitab, tidak ada. Itu yang nomor pertama. Yang kedua, wa malaikatihi. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Buktikan. Kita semuanya yang di sini, yang ada di sini, kalau ditanya iman kepada malaikat Allah, iman. Apa arti iman? Percaya bahwa malaikat melihat kepada kita. Buktikan. Malaikat yang wajib diketahui secara perinci ada berapa? Ada? Lupa jawabannya. Ada 10 malaikat yang wajib kita tahu semuanya. 10 sudah tentu. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Kalau kita merasa dipantau oleh malaikat, kalau kita merasa diintai oleh malaikat, saya yakin secara sedikit demi sedikit kita bisa mengurangi tingkah laku yang tidak ada manfaatnya. Sekarang kalau ditanya, yakin tidak kita dicatat amal baik dengan amal buruk oleh malaikat? Yakin. Kok kenapa tidak melaksanakan puasa? Kok kenapa auratnya masih diabur? Kok kenapa masih banyak menjelekkan orang lain? Yang salah orang lain terus? Padahal malaikat memantau, ada di kiri, ada di kanan. Yang paling susah adalah membuktikan bahwa saya dipantau oleh malaikat. Kalau pengakuan secara mulut semuanya pun tahu bahwa malaikat Raqib dan Atid mencatat kepada kebaikan dan kejelekan. Tetapi mana buktinya? Itu yang paling susah. Sama dengan saya, Pak. Yuk. Makanya saya paling jengkel, berani menyalahkan, tidak mau menunjukkan kitabnya kalau berbicara di dalam masalah hukum. Pokoknya tidak sama dengan saya, salah. Dari mana itu? Ya, jadi kita harus meyakini bahwa malaikat
terutama malaikat Raqib dan Atid, mencatat kepada kebaikan dan keburukan kita. Biarpun sekecil apapun kebaikan, malaikat mencatat. Biarpun sedikit apapun, sekecil apapun kejelekan, maka malaikat mencatat. Kalau mudah meyakini kita merasa dipantau oleh malaikat, saya yakin sedikit demi sedikit mengurangi kejelekan ataupun hal-hal yang tidak ada manfaatnya menurut hukum agama. Selama ini gimana? Baliknya, makanya supaya sadar ke diri kita, jangan ke orang lain. Kalau ke orang lain, ada pepatah mengatakan paling mudah melihat tai mata yang ada di mata kawan daripada melihat tai mata yang ada di mata kita sendiri. Paling mudah melihat kejelekan yang ada di kawan daripada melihat kejelekan yang ada di kita sendiri. Betul nggak? Si anu salah, belum tentu, Pak. Memangnya kita udah benar? Itu yang nomor kedua. Wa kutubihi, dan yang nomor ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang wajib diyakini semuanya ada 4. Taurat, Zabur, Injil dengan Al-Quran yang isinya sama dengan Al-Quran. Sekarang berbicara tentang kitab Al-Quran. Semuanya mengaku orang Islam. Kitab suci orang Islam adalah Al-Quran. Tahu semuanya pun. Tetapi Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada siapa? Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada orang yang rajin membaca. Jangan bangga dengan sedekah Al-Quran. Jangan bangga dengan rajin membaca Al-Quran. Jangan bangga dengan rajinnya mengajarkan Al-Quran. Untuk apa dibanggakan sih? Al-Quran memberikan syafaat kepada orang yang rajin membaca, bukan orang yang punya. Biarpun 1 lemari di rumah, kalau tidak dibaca, tidak bakalan memberikan syafaat. Tiap tahun membaca Al-Quran, membeli Al-Quran, harus diperhatikan membaca Al-Quran. Banyak orang yang membaca Al-Quran tidak tentu rudu gimana asal membaca, tetapi tidak dipikirkan masalah hukum tajwidnya, makhorijul hurufnya, sifatil hurufnya, mau kemana? Tujuan bagus tetapi tidak tahu ilmunya, maka menjadi dosa. Salah satu contoh di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Kira-kira gitu. Tetapi kalau dibacanya gini, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang sakit. Siapa yang salah? Ini yang salah. Makanya pantas di mana-mana bulan Ramadan mengadakan tadarus. Tetapi banyak orang yang tidak mau belajar ilmu tajwid. Dosa-dosa memang tujuannya bagus, tetapi cara membacanya salah, maka salah artinya. Itu salah satu contoh. Kitab apa itu hukum ilmu tajwid? Ada Hidayatus Sibyan, Tuhfatul Atfal tentang hukum-hukum. Kalau makhorijul huruf, Sirajul Qori, Nihayah Qaul Mufid. Kalau orangnya pernah mondok pasti tahu, nggak perlu nanyakan lagi. Ya, jadi di dalam Al-Quran harus hati-hati, apalagi di dalam tahlilan. Coba, ya, di dalam surat Al-Ikhlas selembe, jangan bacanya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Artinya kalau dibaca kul, makanlah Muhammad Allah yang esa. Kalau dibacanya qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad Allah itu esa. Selama ini gimana kita pernah tak memikirkan ke situ? Tidak, yang penting amplopnya ngalir, baca terserah. Dosa. Makanya saya berani berbicara, itu tadi kitabnya. Buka di Hidayatus Sibyan dengan Tuhfatul Atfal. Sengaja saya tuh kadang-kadang pernah saya ngomong di karangan ini. Sok tahu lah. Sekali ditunjukkan kitabnya, oh anu, gitu saja jawabannya. Ya, jadi membaca Al-Quran harus hati-hati. Al-Quran bisa memberikan syafaat, Al-Quran bisa menjadi syifaul qalbi kalau kita betul membacanya sesuai dengan keterangan para ulama.
Dari pertama hukum nun mati dan tanwin ada 4. Mana faedahnya linuni intaskun walid tanwini arba'ah kami pahut ini. Hukum nun mati dan tanwin ada 4. Idhar idgham iqlab ihfa. Makharijul huruf ada berapa? Makharijul huruf ada 17. Makharijul huruf isam ata asar ala ladhi yakhtaruhu mani tabar. Makhraj huruf semuanya 17 kata Syekhul bin Ahmad jelas di dalam kitabnya Hayatul Qaul Mufid. Kalau sama kitabnya pasti ada. Takut dikatakan wah sok tahu lah, makanya disebutkan kitabnya supaya mudah mencari maksud saya. Masih kembali kepada Al-Quran. Mari kita semangat belajar Al-Quran dengan ilmu-ilmunya. Jangan semangat belajar Al-Quran tapi ilmu tajwid tidak diajarkan. Mau kemana? Banyak yang membaca Al-Quran selembe, terutama di dalam Fatihah. Kebanyakan, mohon maaf, ini hukum saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Hati-hati di iyyaka na'budu, kalau tidak ada musabbahnya, bahaya artinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dibacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada matahari aku menyembah, musyrik. So, balik lagi kepada diri kita. Selama ini membaca Fatihah gimana? Khatam sampai 2-3 kali ditanya hukumnya tidak tahu. Mau kemana? Khatam tidak wajib, yang wajib mengetahui tentang masalah ilmu tajwidnya. Banyak. Yuk, membaca Al-Quran wajib aini memakai ilmu tajwidnya. Makharijul huruf, sifatil huruf, hukum-hukum. Makanya saya pribadi ya mengaji dengan saya 4 tahun belum hatam-hatam, Pak. Saya sendiri orang bodoh dari dulu sampai sekarang belum hatam. Tetapi kalau ditanya, insya Allah, kenapa ini hukumnya gini, ini hukumnya gini. Nah, ini kitabnya. Tidak wajib hatam kok, wajibnya adalah memakai ilmu tajwidnya. Saya mencari kitabnya bahwa membaca Al-Quran tidak perlu pakai tajwid, belum menemukan. Sebab semuanya ulama sepakat membaca Al-Quran harus pakai ilmu tajwid. Al-Quran dari pertama surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas ada berapa surat? Ada 115 surat. Al-Quran ada berapa juz? Ada 30 juz. Kadang-kadang orang Islam sendiri bangga dengan Islamnya, bangga dengan sering membeli Al-Quran, bangga dengan sering membaca Al-Quran. Ditanya hukum tajwid tidak tahu, mau kemana? Sebab yang ditanya oleh Allah bukan masalah pangkat jabatan, tetapi betulkah Anda? Tuh yang nomor keempat. Yang nomor keempat ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah. Nomor kelima, wa rasulihi, iman kepada rasul-rasul Allah. Rasul yang wajib diketahui secara perinci ada berapa? Ada 25. Wajib kita tahu semuanya. Rasul 25. Adam, Idris, Nuh dan Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Khotamul Anbiya. Ini juga harus diajarkan kepada anak-anak. Jangan sampai mengajarkan ngaji terus membacanya, ilmu tajwidnya tidak diajarkan, niat wudu tidak diajarkan, masalah Rasul yang wajib diketahui tidak diajarkan. Mau kapan? Banyak orang yang buru-buru mengajarkan ngaji cuma tahu cara membacanya, hukum-hukumnya tidak disampaikan. Untuk mana?
Makanya saya alhamdulillah dengan ibu-ibu Talido Takwa diajarkan tentang masalah tajwidnya, kitabnya dibawa, ya supaya memahami. Kok kenapa dibaca gini, jangan gini, kata ustadznya gitu. Memang saya ulama. Coba kalau kita punya dalil, nah ini kitabnya, biarpun beda kita bisa juga dipertahankan. Banyak orang yang berdalil di dalam masalah hukum, tapi kata si anu, ditanya kitab apa, nggak tahu. Mau kemana? Apa arti Rasul? Rasul adalah utusan Allah. Setiap Rasul adalah Nabi, tetapi tidak semuanya Nabi adalah Rasul. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, mengaku cinta kepada Nabi, maka harus tahu. Oh, mengaku cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Rasul, cinta kepada Nabi, hanya tahu Nabi Muhammad saja, mau kemana keimanannya ini? Ya Allah, ya Karim. Yuk balik kepada diri kita. Orang yang hebat bukan orang yang rajin sholat. Orang yang hebat bukan orang yang rajin membaca Al-Quran. Orang yang hebat bukan orang yang punya jabatan titel tinggi. Bukan. Orang yang hebat bukan orang yang kaya. Orang yang hebat bukan orang yang rajin sedekah. Orang yang hebat adalah orang yang menyadari kepada kesalahannya masing-masing. Sebab tidak ada satupun manusia yang tidak punya kesalahan. Ada enggak manusia yang tidak punya kesalahan? Siapapun orangnya pasti punya kesalahan. Itu orang hebat. Kadang-kadang, wih kenapa nggak hormat kepada si Anu? Si Anu ini tokoh di sini. Astagfirullahaladzim. Itu kalau orang hebat. Kalau kita masih disalahkan oleh orang, tidak menerima, berarti belum jadi orang hebat. Memangnya kita sehebat apapun tidak punya kesalahan? Punya kesalahan, Pak. Makanya sering saya pengalaman saya sendiri di karangan, mohon maaf Pak, gini-gini ini keterangan, sok tahu kau udah kemarin. Oh ya udah silahkan aja. Padahal berani menunjukkan kitabnya. Oh kata saya gini rupanya. Wabil yaumil akhiri, dan yang nomor kelima iman kepada hari akhir. Apa yang dinamakan hari akhir? Hari terakhirnya alam dunia dan semesta. Kenapa harus ada hari akhir? Selain dari Allah ada awal dan ada akhir. Makanya untuk apa menjadi orang yang sombong? Dikarenakan kita bakalan mati. Semuanya manusia pasti diinjak di dalam tanah. Biarpun itu kiai, biarpun itu pangkat jabatannya tinggi, biarpun itu orang kaya, biarpun itu orang miskin, kalau udah mati tetap diinjak tanahnya. Untuk apa sih sombong? Orang yang paling bahaya, orang yang paling super sombong adalah orang yang tidak mau sholat 5 waktu. Mengaku Islam tapi tidak sholat 5 waktu, maka itu orang yang paling sama sekali sombong. Mana buktinya sombong? Kita, Allah menitipkan mata kepada kita bisa berkedip. Allah menitipkan tangan kepada kita bisa bergerak. Allah menitipkan kaki kepada kita, kita bisa melangkah. Kok kenapa titipan ini tidak dijaga? Banyak mengaku Islam tapi masalah sholat disepelekan, mau kemana? Makanya musuh Islam adalah Islam sendiri yang tidak mau sholat. Yuk balik lagi kepada diri kita supaya sadar. Selama ini kita menuduh kepada orang lain yang salah, yang jelek, yang tidak betul masalah ibadah. Diri kita udah benar apakah belum? Belum tentu yang dikatakan oleh kita jelek, belum tentu menurut Allah jelek. Yang dikatakan kita menurut kita bagus, belum tentu menurut Allah bagus. Coba kalau balik kepada diri kita masing-masing. Enak, nggak saling salahkan. Enak, nggak bakalan, wah dasar si anu. Nggak. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Wabil qadari, dan yang nomor 6, iman kepada qada dan qadar, ketentuan Allah.
Ada yang mengatakan kodok, ada kodok itu kodok mubrom, ada kodok mu'allak. Kalau kodok mubrom, kodok yang tidak bisa dirubah, mana? Mati, tidak bisa dirubah. Kalau kodok mu'allak, gini, si A ini bisa menjadi orang kaya, si A ini bisa menjadi orang yang tahu tentang masalah agama kalau dia ada usaha. Itu kodok mu'allak yang ditentukan. Kalau kodok mubrom kayak mati tadi. Biarpun sehebat apapun kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya tidak usah dulu dimatikan. Ya udah, kalau udah sampai waktunya pasti mati. Ya. Jadi tentang masalah rukun iman harus hafal. Jangan sampai mengaku iman tetapi tidak mengetahui tentang masalah rukun imannya. Ya, itu tentang masalah rukun iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Puasa itu termasuk rukun Islam. Nomor keberapa? Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Rukun Islam jumlahnya ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa di bulan Ramadan, 5 naik haji ke Baitullah namanya. Pernah saya ada yang negur. Nah, yang pertama rukun Islam, syahadat, sholat, bukan zakat katanya tadi. Puasa dulu. Oh ya silahkan. Saya, ini kitabnya Pak, kata saya. Diam dia. Ini kitabnya Pak. Kitab kuning ini nih. Kata saya, makanya berani gitu, urutannya di dalam kitabnya gitu. Kalau mau merubah ya rubahlah, dengan ulamanya protes. Sampai segitunya saya diintainya. Pernah. Ya, jadi di dalam rukun Islam yang nomor pertama membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadang-kadang membaca 2 kalimat syahadat berlepotan, ngomongnya pintar, kusana kesini. Sekali disuruh baca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Mau kemana? Yang kedua adalah sholat. Sholat ibadah yang paling utama. Tidak ada tawar-menawar. Makanya kita koreksi sholat kita. Makanya pantas dan wajar kita rajin sholat, masih juga banyak ujian, masih juga banyak cobaan. Kita rajin sholat, masih juga diberikan kesusahan di dalam ekonomi. Kita rajin sholat, masih juga bertengkar di dalam rumah tangga. Kita rajin sholat, masih juga sering bertengkar di dalam saudara. Apa yang harus dikoreksi? Jangan menyalahkan kepada orang lain, balik kepada diri kita sendiri. Berarti sholatnya belum betul. Kenapa gitu? Udah jelas ayat Al-Qur'annya. As-shalatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau kita masih munkar, masih melakukan keji, berarti jangan menyalahkan ke orang lain. Koreksi sholat kita sendiri. Paling mudah kata saya menyalahkan orang lain, paling mudah menjelekan orang lain. Tetapi menjelekan diri kita sendiri itulah yang paling susah. Mari sama-sama koreksi ibadah kita tentang masalah sholat khususnya, dan juga masalah keimanan, jangan sampai disia-siakan. Sebab apa? Sebab kita di alam dunia ini kalau keimanannya tidak betul, maka sahnya sholatnya juga tidak sah. Awas, hati-hati. Jadi harus paham, jangan sampai saya cukup ngajinya, tidak perlu ngaji lagi. Tidak ada batasan waktu untuk belajar ngaji. Tidak ada ayat Al-Quran ataupun dalil kalau udah tua berhenti ngaji pun boleh. Tidak ada ayat Al-Quran ataupun hadis. Kalau saya sibuk dengan urusan pekerjaan, tidak ngaji pun tidak jadi masalah. Tidak ada. Saya dari dulu menanyakan, adakah ayat Al-Qurannya ataupun hadisnya bahwa saking sibuknya urusan duniawi, tidak ngaji pun tidak jadi masalah. Saya saking sibuknya dengan urusan perkantoran, tidak ngaji pun tidak jadi masalah. Mana ayat Al-Qurannya ada enggak? Bukan, tidak ada. Itu dalil dari hawa nafsu kita sendiri. Makanya kalau baliknya ke sendiri kita enak.
Kalau ke orang lain bisa tersinggung, tapi kalau baliknya ke diri kita sendiri enak. Ya, jadi dikarenakan waktu, ya belum selesai sebenarnya satu ayat juga, baru membahas tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, baru segitu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tadi menerangkan rukun iman ada 6. Pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, dan yang berkeenam iman kepada qadar dan yang qadar. Nah, terus yang seterusnya adalah rukun Islam ada 5, 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 ibadah haji ke Baitullah. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Itulah kebodohan saya, kekurangan saya, kejelekan saya. Ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan al-insanu makhluk wa nisyan. Saya bukan orang baik, orang jelek. Makanya masih mau ngaji setiap hari Minggu dengan malam Jumat. Berarti yang bagus itu adalah, yang pintar itu orang yang tidak perlu ngaji, tinggal menjelek-jelekannya kepada orang, itu yang bagus. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil katalino bacuramin kasaruga bahasa ingat kajubata. Harus. Demikian tausiah yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Muhibban. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang hebat. Saya garis bawahi tadi, untuk menjadi orang hebat kita harus mengakui kesalahan diri kita sendiri. Intinya kita harus mengakui setiap kesalahan diri kita sendiri dan jangan suka menuduh kesalahan orang lain. Terima kasih kepada Al-Ustadz. Untuk selanjutnya penyerahan cenderamata yang akan diberikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kepada Bapak Ketua Masjid As-Syuhada. Dipersilahkan maju ke depan. Demikian penyerahan cenderamata dari tim Safari Ramadan kepada pengurus Masjid As-Syuhada. Semoga bermanfaat untuk jamaah Masjid As-Syuhada. Untuk selanjutnya, acara yang terakhir, marilah kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Samsul Yadi. Kepada beliau, silakan. Untuk mengakhiri acara kita ini, marilah kita bersama-sama menadahkan tangan, mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu acara Syafari Ramadan dari Kecamatan Paulu, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hazina wa lakum kulliyati sholih barakatul Al-Qur'an ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zurriyyati wa ahli bahtil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمك في مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق المستقيم وعلى آله حق ومقداره العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك رسول النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وأجرة بالعلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعافية الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك اللهم لنا في شهر رمضان وبلغنا في ليلة القدر. بارك اللهم لنا في شهر رمضان وبلغنا في ليلة القدر. يا الله بها يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع أبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وشافنا وحبيبنا وبركتنا ومولانا محمد. Terima kasih. Terima kasih kepada Al-Ustaz Samsul Yadi yang telah memimpin doa pada malam hari ini. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua pulang ke rumah dalam keadaan sehat, selamat, sampai rumah tidak ada halangan suatu apapun. Saya atas nama pembawa acara dan mewakili seluruh rombongan tim Safari Ramadan, bila ada kesalahan mohon kiranya Bapak Ibu memaafkan kami semua. Marilah kita akhiri acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa faminkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.